Praktik baik pembelajaran diferensiasi, ProBel, terpikri, atau Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selamat menyaksikan. Dengan adanya dukungan dalam pemberdayaan dan inovasi oleh Kemendikbudristek di sektor pendidikan dalam dukungan penerapan kurikulum merdeka, Kabupaten Deli Serdang melalui dinas terkait juga mendukung pengimplementasian kurikulum merdeka diterapkan menyeluruh pada satuan pendidikan demi perubahan ke arah lebih baik. Hal ini sama juga dilakukan oleh UPT SPF SD Negeri 105265 Sukamaju yang menyambut baik kurikulum merdeka untuk langkah menuju pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Indrianto. Saya guru kelas 3B dari UPT SPF SD Negeri 105265 Sukamaju. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat melakukan praktik baik mengenai pembelajaran diferensiasi dalam kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2024. Perlukannya pembelajaran diferensiasi agar peserta didik mampu berkembang lebih optimal dalam merdeka belajar sehingga kebutuhan peserta didik terpenuhi sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini saya lakukan agar proses pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik sehingga terpusat pada peserta didik. Pembelajaran diferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Dari hasil asesmen diagnostik yang saya dapatkan, saya dapat menyesuaikan model pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Selamat pagi anak ibu semua. Luar biasa. Sudah sarapan semua? Apa kabarnya hari ini, baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang hari ini pimpin doa? Oke, ayo Aska, maju ke depan. Pembelajaran diferensiasi ini mengangkat dari mata pelajaran matematika dengan topik bangun datar dengan model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh peserta didik dan memberi salam. Dalam tahap apersepsi ini, guru mempersiapkan peserta didik untuk menuju proses pembelajaran. Selain berdoa, guru juga melakukan absensi kelas untuk mengetahui jumlah siswa yang hadir pada saat proses pembelajaran. Absensi juga dilakukan agar manajemen kelas lebih optimal. Untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, guru melakukan ice breaking yang membawakan lagu Aram Zam-Zam dan diikuti oleh gerakan berpasangan dari masing-masing peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memetakan minat dan gaya belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pemetaan tersebut didapatkan data yang bisa saya gunakan untuk menentukan model kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Data dari pemetaan tersebut terdapat 5 orang peserta didik yang cenderung visualisasi dan 3 orang peserta didik yang cenderung auditori
serta 19 orang peserta didik yang cenderung kinestetik. Pembelajaran diferensiasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, saya menyediakan Chromebook, earphone, dan juga menggunakan fasilitas sekolah, yaitu perpustakaan. Peserta didik yang cenderung visual akan menggunakan Chromebook. Pada peserta didik yang auditori akan menggunakan earphone, dan peserta didik yang kinestetik akan mempelajarinya dengan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Dilanjutkan dengan diferensiasi proses. Guru akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Kemudian, secara perlahan guru mengurangi memberi bantuan agar peserta didik dapat mandiri dan aktif dalam pembelajaran. Dari tayangan video ini, peserta didik sedang membentuk bangun datar dari apa yang sudah ia pelajari, lalu mengguntingnya, serta menempelkannya pada kertas gambar. Setelah itu, peserta didik menempelkan di kertas karton yang disediakan guru. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang ketiga, yaitu diferensiasi produk dengan menghasilkan sebuah bangun datar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif dan refleksi kepada peserta didik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik menjadi lebih memahami bentuk-bentuk bangun datar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Saya suka belajar menggunakan Chromebook, saya suka. Saya bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan saya bisa membedakan bentuk-bentuk bangun datar. Pembelajarannya seru. Saya dapat memahami bangun datar dengan jelas. Semoga praktik baik pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan dapat bermanfaat dan memberikan inspiratif bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.